Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Fido dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang Quran Surah At-Tin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah mampu memahami pesan yang terkandung dalam surah At-Tin. Mampu membaca Quran surah At-Tin dengan benar, mampu menghafal Quran surah At-Tin dengan benar, mampu menulis Quran surat At-Tin dengan benar. Nah, anak-anak, ini ayat dan arti dari surah At-Tin. Nanti kalian bisa lihat ya. Yang ini adalah arti perkata. Arti perkata dari surah At-Tin. Wah, demi At-Tin, Wah-Tin, Az-Zaitun, pohon zaitun, Wapuri, dan gunung Sinin, Al-Baladi, kota atau negeri, Al-Amin, aman, Ahsani, sebaik-baik, Taqwim, bentuk. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian baca sendiri ya anak-anak. Nah anak-anak, penjelasan tentang surah At-Tin. Nama At-Tin diambil dari ayat yang pertama, yakni surah At-Tin, dari kata Wat-Tin, demi buah tin. At-Tin artinya buah tin. Surah At-Tin diturunkan di kota Mekah dan disebut sebagai golongan surah Makkiyah karena turun di kota Makkah. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Kemudian surah At-Tin termasuk urutan surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Dalam surah At-Tin, Allah bersumpah demi 4 benda. Apa saja ya? Nah, yang pertama Allah bersumpah dengan buah tin. Yang kedua Allah bersumpah demi buah zaitun. Yang ketiga Allah bersumpah demi gunung Sinai. Yang keempat Allah bersumpah demi kota Mekah. Nah anak-anak, ada yang tahu nggak buah tin dan buah zaitun? Manfaat dan kegunaan buah tin dan buah zaitun itu sangat banyak. Kegunaan yang paling besar adalah bisa dijadikan sebagai minyak. Iya, betul sekali. Adapun Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu pertama kali dari Allah. Dan kota Mekah adalah kota yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sekarang sebagai tempat untuk kita beribadah haji. Pesan yang terkandung dalam surah At-Tin.
Manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk karena dikaruniai akal. Yang kedua, semua manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau beramal saleh. Pesan selanjutnya yaitu Allah adalah hakim yang paling adil. Hukum bacaan tajwid dalam surah At-Tin. 1. Ada hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah yaitu alif lam yang melebur dan tidak tampak. Contoh pada bacaan wattini wazzaitun. Alif lam yang ada setelah wa itu tidak tampak. Kalau alif lam qamariyah terdapat dalam bacaan wahadzal baladi al-baladi. Alif lamnya tampak dengan jelas. Kemudian bacaan selanjutnya ada bacaan mad tabi'i, mad badal, dan mad jaiz munfasil. Mad tabi'i, contohnya wattini, panjang satu alif. Mad badal, contohnya amanu, alifnya ada harokat panjang berdiri, itu namanya mad badal. Dan yang ketiga adalah mad jaiz munfasil. Fi ahsani, ada mad yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ada bacaan hunna. Hunna adalah mim atau nun bertasydid. Di sini ada contoh bacaannya thumma, yaitu mim bertasydid. Thumma radadnahu. Nah, thummanya itu hun. Nah, ada bacaan ikhfa. Ikhfa, contohnya insana, nun sukun bertemu sin. Laqad khalaqnal insana. Ikhfa'nya ada pada bacaan insana. Yang berikutnya adalah qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Qalqalah adalah bacaan memantul. Qalqalah ada dua macam, qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Qalqalah kubra contohnya laqad. Qalqalah sughra contohnya taqwim. Ciri-ciri dari qalqalah kubra dan sughra adalah qalqalah kubra bacaan qalqalahnya terdapat di akhir kalimat, sedangkan qalqalah sughra adalah bacaan qalqalahnya terdapat di tengah kalimat. Nah, yang terakhir adalah bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi yaitu mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Di sini ada bacaan falahum ajrun. Nah, itu tadi anak-anak hukum bacaan tajwid dalam surah At-Tin. Selamat belajar. Jika nanti ada pertanyaan atau yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Bu Fida. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.